Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winake. Teman-teman yang berbahagia dan yang budiman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, pada malam hari ini kami sudah meluncur ke desa Ringin Jejer atau Sukanyar. Ini saksi bisu. Ini adalah merupakan jembatan. Pemirsa, ini jembatan. Ada saksi mata teman saya yang namanya Mbak Anggun pulang dari latihan kerawitan sendirian di antara jam 12 lebih antara jam 1. Dari latihan dari Serengat menuju ke rumahnya Sukanyar atau Ringin Jejer. Perempuan keadaan sendiri, memang orangnya juga kendel gitu. Mbak Anggun itu kendel, tapi pada saat dia tahu perwujudan pocong yang ada di sini, berdiri di sini, pada saat dari barat menuju ke timur terus menengok ada pocong tinggi besar di sini, dia sudah tidak berani kalau ladang kerawitan pada waktu malam hari. Jadi ini pernah ada sosok pocong yang berdiri di sini. Nah ini kan ada motor lewat, kan ada bel-bel tet-tet. Pelambatan tempat ini Wingit, yang tahu itu Wingit pemirsa. Nah, di tempat ini dulu dari era bapak saya dulu naik sepeda dari timur ke Cangkring, lihat ketoprak di pasar Cangkring, ketopraknya Pak Siswa Budoyo, tidak salah, itu pulang sendirian. Tiba-tiba di sekitar komplek Watu Pecah ini ada kucing ribuan, sehingga dia turun dari sepeda terus jalan untuk menyeberangi kucing tadi. Mungkin sebenarnya tidak ada kucing, perasaannya bapak atau siluman yang menghambat bapak saya itu dulunya. Tapi pada era-era sekarang jarang-jarang teman-teman orang yang diwujudi atau yang dihantui sosok jarang. Kalau toh ada itu ya orang jauh atau orang yang bepergian malam. Tapi sudah menjadi kebiasaan bahwa di tempat ini adalah merupakan tempat yang disakralkan. Di sini ada peninggalan atau tempat keramat atau area Wingit yang dinamakan dengan Watu Pecah. Watu Pecah adalah batu satu tapi pecah gini. Nah ini tinggalan dari mana saya pun tidak tahu. Apakah pada era dulu ada gunung kelut yang meletus membawa batu, terus batunya tabrakan gitu terus pecah, kita juga tidak tahu. Atau mungkin batu itu kena sambaran petir pecah, kita juga tidak tahu. Karena sudah tidak ada mata-mata atau sumber-sumber dari masyarakat ini yang tahu menahu tentang batu itu. Karena batu itu sudah ratusan tahun, jadi sangat lama sekali, mungkin ada 4 atau 5 keturunan manusia itu. Jadi tahu saya seperti itu. Jadi itu dikeramatkan, kadang ada apa itu sebuah atau tamburan-tamburan apa itu berupa kembang-kembang itu, entah dari mana atau orang siapa kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat kita lihat itu ada atau sering terjadi Yuswa menyan atau kembang-kembang di situ. Apa tujuan masyarakat kita juga nggak tahu. Yang jelas merupakan area itu juga area yang Wingit yang disakralkan gitu. Tapi orang pergi dari mudik biasa ini pemirsa, jam 3, jam 2, jam 12 biasa mudik ini. Tapi semakin lama, semakin malam, semakin pagi jarang gitu, jarang lewat sini. Tapi masih ada lah orang lewat sini gitu. Karena yang zaman sekarang itu nggak seperti dulu kan. Yang namanya pewujudan atau penampakan itu kan, kalau zaman kecilan saya dulu kan banyak itu. Namanya penampakan, hampir setiap hari di warung itu cerita. Tadi malam saya dihantui ini, orang datang orang lagi. Saya tadi malam di sana diwujudi ini banyak. Kalau sekarang itu sudah jarang-jarang sekali, sangat jarang. Tapi juga ada. Tetap bangsa seperti itu pasti ada. Cuma tidak semua orang ditunjukkan, tidak seperti dulu. Dulu setiap hari, setiap malam pasti ada orang yang kenal atau tabrakan atau berjumpa dengan astra bentuk apapun.
pocong atau peri atau apa banyak. Sekarang tuh jarang, kecuali orang yang ke sawah, orang di tengah hutan atau di kubur-kuburan, atau di petilasan itu masih ada pemirsa, atau di bulak-bulak kadang-kadang ada. Toh itu saja jarang kok, jarang. Ya kalau ada tempat-tempat tertentu seperti misalkan rumah angker, rumah bongkor, rumah pembunuhan atau rumah untuk kendak atau untuk apa sih penyiksaan itu, atau tanah atau tempat area yang untuk memakamkan zaman G3 PPKI dulu orang banyak itu area itu bisa bingit pemirsa. Nah, karena majunya zaman dengan keagamaan yang meningkat, orang yang bertakwa, orang yang beribadah, maka ya banyak orang yang kendel-kendel itu, orang yang beriman. Karena semakin orang beriman itu menambah ketakwaan, orang tersebut nggak gampang takut itu, karena dia takutnya sama Allah saja. Jarang yang zaman sekarang yang ketakutan sampai menggigil, jarang. Walaupun ada nggak banyak. Tapi yang namanya astral, yang namanya bungsu demit tetap menakutkan dan berbahaya. Makanya perlu kita berhati-hati menghadapi sosok seperti itu. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa pintar, merasa sakti, karena kita nggak tahu ukurnya. Kesaktian jin, kesaktian demit, kesaktian astral itu sampai di mana kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak ada jeleknya, kita berhati-hati dan kita untuk sementara menghormati. Kalau toh astralnya misalkan tuh nanti mengganggu kita, ya kita harus melawan gitu aja. Tapi kalau dia tidak mengganggu, nggak perlu kita melawan. Ini Bu, saksi mata pernah teman saya dihantui seorang atau sosok pocong ya. Ini Mbak. Iya. Bu, ini Bu kembar itu namanya Mbak. Akhirnya dua tameng kan itu Pak. Iya. Ini Bu, ini kan ini dua tameng tuh. Ini namanya Bu kembar. Ini Bu-nya satu, jembatan satu. Coba kita Mbak. Melihat suasana sana. Nah ini jurusan kemantenan Sambi Kediri Blitar. Karena jurusan Ponggok jalur Kediri ke Blitar juga. Nanti notoknya di Poluan jurusan Tulungagung. Mari Mbak. Itu tikungan juga ada Langgar Tua, itu biasanya juga ada astralnya katanya orang-orang itu. Karena Bunden atau merupakan candi Bubrah. Candi zaman Majapahit itu kalau tidak salah itu Mbak. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Assalamualaikum. Sugeng Rahayu yang binangge. Om awi genamat tu nama sidam sekaring kau nengah langgeng. Om Swastiastu. Hati-hati Mbak. Iya Mbak. Ini persawahan loh. Iya. Ya persawahan. Sabar hati-hati. Saya tak izin Mbak ya. Monggo Mbak. Terima kasih Mbak. Ini persoalan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Silahkan Mbak. Saat ini. Bismillah, assalamualaikum. Sudah masuk. Ini yang dinamakan dengan batu pecah. Nah, pecah kanan dan kiri Mbak ya. Ini jan ratusan tahun Mbak ini Mbak. Ini kalau mungkin 300 atau 500 tahun mungkin ada mungkin loh itu. Karena mbah saya saja sudah tahu atau sudah ada batu ini. Karena namanya Gunung Merapi, Gunung Kelut meletus itu kan hanya 1-2 kali tuh Mbak.
pada zamannya era tahun 1965 itu terbesar sampai Poluan, Serengat, Karanggundah, Sumbersari hancur letuh gitu. Itu sebelumnya itu kan juga banyak sekali seperti Gunung Merapi dulu pernah zaman Hindu Buddha terjadi gunung meletus sampai kerajaannya pindah ke Singosari, Mbak ya. Iya. Itu karena perpindahan kerajaan itu karena ada gunung meletus. Jadi gunung meletus ini tidak hanya tahun-tahun ini, bahwa zaman purba sudah ada gunung yang meletus. Gunung Keluti kan sudah sejak alam ada sudah ada. Sehingga seringnya gunung meletus mungkin kiriman batu-batu ini dari sana, Mbak. Iya. Ya, kalau batu sekian gelundung atau turun dari langit betapa dahsyatnya, atau gelundung pun juga nabrak-nabrak orang, nabrak misalkan bangunan kan korbannya tidak karuan kayak Mbak. Sehingga orang dikorbankan zaman Gunung Kelut itu sudah ratusan ribu, Mbak. Ini Jadi, kelihatannya udah tua sekali, Mbak ya. tua Dari sekali tuh, Mbak. partikel-partikel. Ya jelas Mbak saya saja ini sudah ada kok. Iya, iya, iya. Ukurnya kan Mbak saya Iya. sudah nenek moyang sudah buyut saja sudah ini sudah ada batu-batu. Sebelah sana, Mbak. Nah, ini pontonya, ini sudah timur. Ya mungkin ini dibangun untuk perbatasan, Bang ya. Ya, mungkin apa ya dihormati lah kayaknya. Iya, disakralkan gitu. Disakralkan atau apa ya? Kalau diagungkan enggak, Mbak. Masalahnya Betul. kan kita sudah Islam ya, nyembah batu itu kan sudah dilarang gitu maksudnya. Ya mungkin bentuk penghormatan. Iya, Mbak, kalau ya. kita nyembah batu juga enggak boleh. Tapi kalau nyembah yang bikin batu diwajibkan, Mbak. Iya. Karena batu itu yang menciptakan kan Allah, Mbak. Allah. Makanya kalau panungan panembah batu itu sebenarnya ada filosofinya lah, Mbak. Iya. Watu ya kekuatan Kang Moho satu. Nah, jadi candi atau panembahan atau tempat-tempat keramat atau tempat-tempat sesembahan ini berasal dari batu, Mbak. Iya. Saya tidak ngarani pesembahan iki enggak. Pokoknya papan-papan pasembahan itu berasal dari batu, candi atau apapun. Jadi mana bukan nyembah batunya, tapi diniati nyembah kepada yang menciptakan batu itu, Mbak. Iya. Kalau kita nyembah batunya kan jelas salah, toh, Mbak. Iya, Mbak. Yang benar yang nyembah yang menciptakan batu. Ya. Setiap mobil yang lewat, Mbak, itu pasti bel. Iya, klakson. Iya. Karena apa mereka tahu bahwa ini enggak tempat atau jalan yang gampang dilewati, kadang mengganggu itu. Enggak. Terus. Kita lewat sini kan kira-kira. Gitu. Ini kita ingin melintas dari arah sana, Pak. Oh iya. Bukan. Tapi nggak bawa sepatu sepatunya sampean. Iya, soalnya Iya. informasinya kan di pinggir jalan gitu, Mbak. Iya. Nah, ini balik ini kita lihat dari sini, Pak. Dan ini jelas gitu loh, agak dekat, jadi lengkap gitu loh. Nah, gitu lubangnya dekat saja nggak apa-apa. Ini batu petah peninggalan zaman purba gitu. Besar, Mbak ya dari sini, Mbak. Besar itu kedalamannya kan masih masuk ke dalam. Ya mungkin bisa juga dimungkinkan kalau di bawah batunya ada sesuatu, misalkan pusaka atau perhiasan apa barang-barang antik apa kita nggak tahu, Mbak. Bisa dimungkinkan bisa. Namanya barang aneh biasanya di bawah tanahnya juga ada sesuatu yang aneh gitu, Mbak. Iya. Ini sudah ratusan tahun kok, Mbak. Lah Tuhan dimungkinkan bisa ribuan, Mbak, ini, Mbak. Bisa ribuan tahun ini. Iya, Karena Mbak. nggak ada satu penduduk pun satu orang yang tahu tentang kapan mulai ada itu nggak ada yang tahu, Mbak. Sudah dari samping, Mbak. Sudah cukup gitu. Kalau nggak bisa dari timur ya dari barat aja. Iya, monggo, Mbak. Yo, karena belakang di sama-samanya ditunjukin pada teman-teman kesalahan. Ya, mari. Ini sebagai agenda pengungkapan tentang batunya. Jadi batu ini saya perkirakan itu dari Gunung Kelut.
Tapi tahunnya berapa tahun Gunung Kelut meletus kita nggak tahu. Yang jelas itu dari penduduk sini, dari nenek moyang saya pun tidak tahu asal mulanya kapan ada di sini gitu Mbak. Iya. Di zaman Belanda saja sudah ada loh Mbak itu Mbak masalahnya. Oh, iya, sudah Mbak. ada yang Belanda itu. Zaman Bendorojo ada lojinya, loji itu kantor Belanda. Terus Cangkring ada pabriknya tebu. Itu saja ini sudah ada. Sehingga kalau kita pikir-pikir kan sangat lama sekali, tua sekali gitu. Ya, makanya kalau diprediksi dengan batu ini dimungkinkan bahwa bahwa batu ini sangat tua sekali dan Gunung Kelut meletus sejak zaman purba gitu loh. Karena gunung itu adanya kan bersamaan dengan bumi. Adanya gunung itu bersama dengan bumi. Allah menciptakan jagat saksin kun fayakun, jadi bumi, jadi gunung, jadi samudra, jadi makhluk hidup, jadi tanaman, tumbuhan. Itu yang kun, yang menciptakan ada Allah. Jadi gunung dan batu itu ciptakan mereka, ciptakan Allah SWT. Makanya zaman dulu disebut zaman batu, karena adanya batu-batu gitu Mbak. Iya. Cangkul dari batu, arit dari batu. Karena memang dulu yang banyak batunya, tapi dulu yang untuk benda-benda pertanian itu batu meteor Mbak, yang jatuh dari langit. Mbak. Dulu di sini banyak kembang-kembangnya dulu Mbak. Ini tanaman ini Mbak ya? Ini. Puring. Ini kan tanam puring sebenarnya kan pelambang Mbak. Iya. Pelambang bahwa puring adalah pupu yang miring. Pupu yang miring adalah orang mati atau orang yang sakit. Sebenarnya itu kan merupakan tanaman para kasta, tanaman para demit ini. Sebenarnya ini sebagai filosofi bahwa menanam kembang puring di depan rumah, di pinggir-pinggir sumur kurang bagus karena fungsi tanaman asal, tanaman para leluhur, tanamannya para arwah Mbak. Jadi Iya. itu kan miliknya dia. Di lancuran, puring, andong itu ini tanamannya para leluhur, para arwah ya. Tanaman kuburan lah namanya itu Mbak. Inilah teman-teman, sehingga ternyata kalau tempatnya tempat keramat, sehingga orang berkendara saja juga pasti klakson gitu, yang tahu loh, yang nggak tahu ya ini kan juga klakson ini. Iya. Tahu. Tapi ya itu yang dikhawatirkan, tahu-tahu ada sapi tabrak, akhirnya kendaraan nyemplung kali. Jadi perasaannya seperti ada ada banteng, ada gajah, ada orang nyabrang, akhirnya kendaraannya terus meliwar gitu. Ini ditakuti itu. Kalau klakson otomatis kan ibarat hormat, terus misalkan ada gangguan bisa minggir Mbak. Yeah. Karena yang namanya umat semua itu inginnya dihormati, diajeni, dihargai itu Mbak. Iya Mbak. Kalau enggak dihargai, sosok nesu. Iya. Sopo ae, siapapun kalau tidak dihargai mesti marah Mbak. Tidak dihargai senang. Seperti sapi saja kalau dihargai, dimandikan, diserbeti dengan bumba, makan yang baik, kemudian terus minum yang baik. Sapinya juga hormat kepada jorakannya, kepada pemiliknya. Iya. Namanya penghormatan ini penting Mbak. Jadi seperti bendera merah putih harus dihormati, karena kan lambang negara. Penghormatan itu penting kepada siapa saja. Kalau melecehkan, tembung melecehkan itu banyak yang nggak suka itu Mbak. Iya. Seperti ini pembentukan agungan yang kita harus hormati sebagai peninggalan sejarah. Kalau kita misalkan seperti ini Mbak, kalau seperti batu pecah ini, misalkan pecah ya kembali. Kalau ini kita bikin, kamu bikin batu besar pecah sendiri, apa bisa? Nggak bisa. Pakai luluan juga asli. Ini kan sudah tinggalan yang perlu dihargai. Kalau kita bikin batu pecah kan sulit Mbak. Iya. Mungkin bentuknya nggak seperti ini, gitu. Ya kan? Iya, iya. Iya Pak ya. Makanya ya kita hormati, kita hargai, kita lestarikan.
kan sebagai sejarah itu kalau punya anak cucu bahwa di daerah ini, area ini ada belokan yang ada batu pecahnya. Kalau batu pecahnya mesti diambil orang, kan sejarahnya sudah hilang. Iya. Karena di sekitar batu pecah, batunya nggak ada, itu kan pasti bukti tulis, pasti nyata. Ya. Ini bunga karena untuk menuju ke daerah Tangkring. Namanya orang, ya Mbak ya. Iya. Pada waktu malam ya ada yang bekerja itu nyuper truk kan bekerja Mbak. Iya Mbak. Betapa giginya untuk itu memelihara atau ngopeni anak cucu dengan susah payah. Makanya namanya laki-laki itu tulang punggung, artinya dia yang mencukupi keluarga itu. Makanya Ebi itu menciptakan lagu Ayah. Saya kalau mendengarkan lagu Ayah bisa menangis Mbak. Iya. Bisa menangis karena saya juga sosok ayah yang peduli kepada anak, yang cinta kepada anak, yang menyayangi kepada anak. Sehingga kita bekerja keras, kita malu, kita wirang, kita keringatan, kita sakit, kita capek itu karena dituntut untuk mengasuh anak, ngedekne anak, ngurusi anak, menyuksesnya anak itu. Yeah. Jadi sampai kita itu korban mati-matian. Jadi kepada teman-teman, hargailah kepada orang tuamu. Jangan mekur ibu tok. Kadang-kadang kan di dalam ayah kan hanya ibu tok loh. Iya, iya. Tapi tanpa ayah nggak ada anak, ya kan Bu? Iya kan Mbak? Jadi ya tidaknya ibu tok Mbak, ya bapaknya perlu diagungkan. Dan sosok ayah adalah tulang punggung yang bisa menafkahi ibu, menafkahi suaminya, menafkahi anaknya, sampai anaknya sukses. Jadi anak sukses itu karena dari orang tuanya, bapak dan ibunya yang menyusulkan anaknya hingga masa depannya anak bisa cemerlang. Itu jadi perjuangan doa dari kedua orang tua. Yeah. Makanya kita berbakti pada orang tua itu wajib dan harus Mbak. Sementara untuk penelusuran malam ini di Watu Pecah, Watu Pecah ini posisinya kira-kira ini masuk Sremanan apa Karanganyar. Kalau melihat dari ini kelihatannya masuk Sremanan Mbak ya. Iya, iya. Jadi perbatasannya kayak itu. Tugu di sana ya, Mbak. Itu kan perbatasan Suku Anyar atau Ringin Jejer Mbak. Iya. Kalau Bulak ini termasuk wilayah desa Sremanan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar Mbak ya. Iya. Kalau di situ kan jalurnya ke SMK Udanau. Iya. SMK yang juara yang terbaik Mbak ya. Iya, luar biasa Mbak. Luar biasa Mbak. Alhamdulillah kita juga memiliki sekolah yang favorit, sekolah yang andalan di Desa Sremanan ini sebagai acuan untuk anak didik kita. Sekolah tidak jauh-jauh dan peralatan yang canggih, peralatan yang lengkap. Murid-murid dari SMA itu juga Mbak banyak yang sukses Mbak. Iya, iya. Terima dia pejabat juga. Nah, kita ngelantur-ngelantur kok malah ke sekolah Mbak ini tadi. Ya kita kan area Wingit tadi. Iya. Area Wingit yang jelas kita sudah melintasi ke Watu Pecah, area yang dianggap Wingit oleh masyarakat. Cukup sekian teman-teman. Apabila ada sajian, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, atau sajian yang kurang memuaskan, peralatan yang kurang canggih, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena kita tetap mempunyai kekilapan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang minangge, rahayu 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 nir ing sambikala daya daya widayanti, sepisan merdeka tetep merdeka, sura sudira jayaningrat lebur dening pangastuti. Tangga.